Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat ini adalah upaya kolaboratif multi kementerian dan tentunya ini suatu kolaborasi yang sangat baik, dan peran BPS dalam program Sekolah Rakyat ini adalah tentunya menyediakan data-data yang dibutuhkan terutama oleh Kementerian Sosial, dan sumber data yang kami gunakan adalah tentunya Susenas dan DTSN. Ini adalah contoh bagaimana salah satu program yang betul-betul evidence-based policy, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mensos bahwa dari DTSN ini bisa kita petakan dan juga dari Susenas serta data-data BPS lainnya bahwa lokasi 53 sekolah rakyat itu kami sudah melihat berada di wilayah-wilayah dengan di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, dan juga kami petakan dengan daerah-daerah mana yang memang banyak usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah. Nah, ini sudah kami lihat bahwa di 53 sekolah rakyat yang sudah diusulkan oleh Bapak Mensos itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah. Sehingga dengan demikian nanti sekolah rakyat ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan akses untuk ke sekolah. Yang berikutnya, rekan-rekan media, saya juga ingin menyampaikan informasi mengenai garis kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class yang 6,85 US dollar per kapita PPP 2017. Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini, karena itu adalah nilai tukar PPP dengan base year 2017, makanya angka konversinya akan berbeda. Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak, tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Sehingga dengan demikian apabila Bapak Ibu perhatikan lebih detail, selain poverty line ataupun garis kemiskinan standar Bank Dunia, itu banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya. Dan yang ketiga adalah bahwa garis kemiskinan yang Indonesia miliki dan garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan, tentunya kita memiliki garis kemiskinan masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Sehingga waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line, tetapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasikan menjadi angka nasional. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa standar hidup di Provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi misalnya Papua Selatan, dan Provinsi DKI maupun Provinsi Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Dengan demikian, mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.